Dari kemarin saya sudah mengantisipasi ya bahwasanya ini adalah pertandingan yang menarik ya, di luar teknis juga ya. Terjadi karena wasit kurang bagus lah, karena apa-apa kalau kita main bola prinsip kalau emosi akhirnya acara ini nggak bagus. Untuk Liga 3 selevel itu wasitnya saya pribadi bahaya tuh. Merah, warnai laga PSB versus PSKB. Padang Minang 1, sengit dan tensi tinggi. Begitulah warna laga lanjutan penyisihan grup B Liga 3 2023 zona Sumatera Barat PSB Padang versus PSKB Bukit Tinggi. Bermain di Stadion Haji Agus Salim Padang, Selasa 12 Desember 2023, 2 kartu merah dari saku wasit Zufriyadi hiasi 4 gol dari kedua tim. Pandeka Minang dan Pandeka Agam Tuwo harus rela berbagi angka alias hasil seri 2-2. Tim Pandeka Minang yang dilatih Dodi Hirwan unggul duluan lewat gol Al-Fadil Guspa Putra pada menit 23. Gol berawal dari tusukan bek PSP Wildan Husnul Al-Fasi ke dalam kotak penalti. Lepaskan umpan melintas di depan gawang PSKB yang disambut penyerang PSP M. Fajri yang meneruskannya kepada Al-Fadil Guspa. Sontekan kaki kiri Al-Fadil gagal dijangkau kiper PSKB Faris Kurnia. Skor 0-1 untuk PSP membuat skuad PSKB yang dilatih Ismail Fahmi merespon dengan lebih gencar menyerang. Namun organisasi pertahanan PSP yang bermain rapat dan disiplin gagal ditembus. Sebaliknya, PSP bermain efektif menunggu kesalahan serangan PSKB. Alhasil, pada menit 42, Eki Saputra menambah keunggulan PSP. Eki meneruskan umpan sundulan Romi Putra di dalam kotak penalti PSKB. Kedudukan 0-2 bertahan hingga jeda laga. Memasuki babak kedua, PSKB melakukan pergantian pemain dengan memasukkan pemain senior M. Ferdrian Yusril dan Muhammad Fadli untuk mengejar ketertinggalan. Pergantian ini mampu meningkatkan tekanan PSKB. Meski begitu, dominasi serangan PSKB tetap buntu oleh rapatnya pertahanan PSP yang digalang duet bek tengah Ihsandi Indra dan Rahmat Satria. PSKB nyaris frustasi tak mampu memasuki kotak penalti PSP. Sebaliknya, PSP lebih cerdik memanfaatkan ruang yang ditinggal skuad PSKB. Beberapa kali serangan balik nyaris memperbesar keunggulan. Sayang, sepakan M. Fajri dan Eki Saputra tidak akurat dan lemah. Kedudukan 0-2 bagi PSP bertahan hingga laga mendekati akhir babak kedua. Tetapi, PSKB terus berusaha membalas, akhirnya pada menit 89 berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Azikra Ramanda. Gol ini berbuntut ricuh yang memaksa wasit Zufriyadi pun mengeluarkan kartu merah untuk Rahmat Satria PSP dan Eka Yuda Pratama PSKB. Pertandingan berlanjut dengan tambahan waktu 5 menit. Tambahan waktu ini memantik reaksi berlebihan dari kubu PSKB yang langsung direspon wasit dengan menghadiahi kartu kuning kepada duet pelatih PSKB Ismail Fahmi dan asisten Bang Ihsan Nugroho. Selepas itu laga pun kembali berjalan. PSP yang kehilangan bek tengah Rahmat Satria kelabakan dengan umpan lambung PSKB ke area berbahaya. Pada menit 90+4, pertahanan PSP runtuh. Berawal dari sepak pojok, terjadi skrimit yang disambut sepakan Muhammad Rafi Makhluf yang sukses menggetarkan gawang PSP. Gol kedua PSKB diprotes pemain PSP kepada wasit Zufriyadi.
Tim Pandeka Minang menganggap terjadi pelanggaran lebih dahulu terhadap penjaga gawang Fajar Aulia. Wasit tak bergeming, pertandingan berlanjut. Hanya selang semenit, laga babak kedua pun berakhir. Kedudukan sama kuat 2-2. Hasil imbang ini hanya menambah masing-masing 1 poin bagi kedua tim. Dengan begitu, PSKB dan PSP sama-sama mengoleksi nilai 4 poin dari 2 laga. Dalam daftar urutan klasemen sementara grup B, Batang Anai FC bertengger di posisi puncak dengan nilai 6 poin. Dalam 2 laga, Batang Anai FC mengalahkan PS Mentawai dan PS Dharmasraya. Dari kemarin saya sudah mengantisipasi ya bahwasanya ini adalah pertandingan yang menarik ya, di luar teknis juga ya. Nah, bagaimana PSKB dan PSP itu kan selalu dinanti ya partai laganya ya. Nah, jadi bagaimanapun sebenarnya menghadapi PSP ini saya sudah menyiapkan game plan. Nah, cuman di menit-menit 30 anak-anak ada sedikit error di belakang gitu kan, dan itu sebenarnya sudah saya antisipasi gitu kan. Nah, situasi itu tidak bisa dihindari lagi karena human errornya sudah terjadi, yang mau diapain lagi. Tentu saya menunggu di babak kedua. Sebenarnya untuk PSP juga dia hanya proses menahan, hanya mengandalkan quick counter. Nah, di situ terjadi error pemain PSKB, terjadilah gol ya, termasuk gol kedua tadi. Tapi untuk untuk sore ini pertandingan memang sangat menguras ya, sangat menguras tenaga juga, pikiran juga, dan alhamdulillah anak-anak tetap optimis dan tidak menyerah sampai ke menit akhir ya. Untuk evaluasi memang dari kemarin juga saya masih memikirkan bagaimana untuk anak-anak bermain dengan nyaman, kemudian mudah saat ketika open play sampai ke poin scoring ya kan. Nah, kesulitan saya memang di sini sekarang di masalah scoring, finishing ya, masalah finishing, dan kemudian di backcourt mereka juga masih ada harus diperbaiki lagi. Alhamdulillah pertandingan hari ini antara PSP dan PSKB kami cukup unggul dari mereka karena kami tidak terlalu ada persiapan, tapi hasilnya akan terjadi karena wasit kurang bagus lah. Karena apa-apa, kalau kita main bola prinsip kalau emosi, akhirnya acara ini nggak bagus. Untuk Liga 3 selevel itu wasitnya saya pribadi bahaya. Semoga main selanjutnya kami bisa menampilkan penampilan terbaik lagi.